Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan serta kesehatan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Hovifah Arianti dengan NIM 1022300005 dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 4A semester 4. Yang terhormat Bapak Muhammad Aiman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Jadi di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu tentang HAM dalam konteks Islam dan konstitusi. Langsung saja ke pengertian HAM. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia atau pada setiap diri individu, yang mana hak ini itu sudah ada sejak manusia lahir, dan hak ini itu juga tidak dapat dicabut oleh siapapun. Adapun hal-hal yang menyangkut dalam HAM yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat. Jadi seseorang itu tidak dibatasi dalam menyampaikan pendapat per individunya gitu. Jadi makanya dalam HAM ini ada yang namanya kebebasan berpendapat. Lalu itu kebebasan beragama dan tidak dituntut dalam memilih kepercayaan atau religi gitu. Lalu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Di sini dijelaskan bahwa hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil berarti sama seperti asas universal bahwasanya kedudukan orang itu sama di hadapan hukum, itu tidak peduli status ataupun kedudukannya itu gimana, jadi sama gitu di hadapan hukum. Makanya hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil berarti tidak dibeda-bedakan walaupun kasta rendah atau kasta tinggi atau menengah, tapi tetap sama dan diperlakukan dengan perbuatan yang adil. Lalu adalah hak atas pendidikan. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu hak asasi manusia, terdapat pula nih yang namanya istilah asing dalam bahasa Inggris yaitu human right. Lalu terdapat juga sinonim atau persamaan kata dari istilah tentang hak asasi manusia yang terkait. Yang pertama itu adalah hak kodrati, yang mana pengertian dari hak kodrati ini merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir karena kodratnya. Berarti memang hak ini tuh sudah ada sejak individu lahir gitu, memang sudah ada dan sudah menjadi kodratnya. Lalu yang kedua itu adalah hak fundamental. Jadi hak fundamental ini merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dalam kehidupan manusia, seperti hak kebebasan berpendapat, hak diberlakukan adil, hak mendapatkan pendidikan gitu, hak kebebasan beragama gitu. Lalu ada juga hak asasi manusia itu dalam Islam. Jadi Islam itu memandang bahwa setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia yang wajib dihormati dan juga itu harus dilindungi. Adapun prinsip hak dalam Islam, yang pertama adalah haknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu hak dan kewajiban itu seimbang. Jadi tidak berat sebelah, tetapi hak dan kewajiban itu seimbang. Lalu yang ketiga itu kehormatan dan juga martabat manusia. Adapun implementasi hak asasi manusia dalam Islam, yang pertama adalah adanya larangan
Larangan apa itu? Yaitu larangan seperti penindasan dan juga penyiksaan. Jadi perlakuan penindasan dan juga penyiksaan itu tidak boleh dilakukan. Makanya terdapat larangannya dalam hak asasi manusia. Jadi barang siapa yang melanggar perbuatan itu pastinya nanti bakal ada hukuman gitu dan akan dikenakan sanksi pidana. Lalu yang kedua adalah menjamin kesejahteraan sosial. Dan yang keempat ini ada implementasi HAM atau penerapan HAM. Ada implementasi HAM atau penerapan HAM dalam Islam, yaitu melindungi hak perempuan dan juga anak. Lalu yang terakhir ini menegakkan keadilan sosial. Mungkin hanya itu saja penjelasan materi tentang HAM dalam konteks Islam dan konstitusi. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.